ribut itu juga dari teman-teman kalian juga. Ini tidak, kalian jangan lihat isinya, tapi lihatlah siapa yang memberikannya. Teman siapa? Kalau isinya, wah ibu merasa karena kalian itu seperti anak ibu, jadi ibu senangnya adalah memberikan cemilan, ya, daripada seblak ya. Semuanya terima kasih. Doa-doa yang baik yang dari video tadi singkat. Semoga balik lagi kepada kalian yang baik-baiknya. Semester depan mudah-mudahan kita ketemu lagi. Kalau nggak ketemu kan ketemu juga ya di lorong-lorong ini. Jangan lupa kalian ketemu dengan siapapun dosen, jangan sampai tatapan kalian tidak eye contact. Karena tadi ibu ketemu dengan salah satu mahasiswa Ilkom, dia tidak eye contact, dia cuma gini. Ibu ini kasus ini buat pembelajaran dulu. Ruangan sebenarnya apa ya? Nggak tahu. Itu Ilkom kan? Ya, nggak tahu. Sayangku di mana ya? Nggak tahu. Yang gitu ya. Bukan berarti ibu so baik, tidak mungkin. Bedanya karena ibu satu mungkin dari kesenioran juga ibu sudah senior. Bukan berarti yang junior tidak. Alangkah baiknya kalian yang masih langkahnya segini, beda dengan ibu yang lamanya udah sana. Ibu bisa lari, kalian masih harus berdebat-debat ini dengan teman-teman kalian yang nanti berjuang untuk mencari pekerjaan. Berawal dari hal yang seperti itu, karena rezeki itu tidak tahu datangnya dari mana. Kalau kalian selalu cheerful, kata orang Sunda somean, senyum, apalagi anak-anak Ilkom ya, itu rezeki akan datang secara tiba-tiba. Kenapa ibu bilang begitu? Itu pengalaman ibu. Dari S1 sampai S3, ibu tidak pernah mengeluarkan uang sedikit pun. Ibu memang betul, ibu tidak dapat beasiswa dari negara, tapi ibu mendapatkan beasiswa itu dari hamba Allah yang bukan saudara, yang mungkin kenalnya secara tiba-tiba, kenalnya entah itu pernah di event kegiatan, entah itu di salah satu event pengajian, entah itu lagi berpapasan di stasiun kereta api, seperti itu. Itu nyata karena siapa? Ibu saksi hidupnya, ibu yang sudah merasakan itu. Sampai detik ini, ibu masih tetap menjalin hubungan dengan orang-orang yang mereka itu punya kontribusi terhadap ibu sampai saat ini. Makanya kenapa ibu mungkin kalian mengaku ibu lagi beda, karena ibu perjalanannya diwarnai oleh orang-orang yang memang luar biasa. Jadi kalian jangan suka, jangan kalian lagi buruk lagi mengemudi. Semudi-mudinya kalian, karena kalau kalian sudah jadi ke bawah, itu orang nggak akan lihat sama kalian. Tapi kalau kalian sudah di rumah, doa pakai hai, assalamualaikum, bapak, assalamualaikum bapak sehat, itu rezeki akan datang. Meskipun si dosennya, ya nggak apa-apa, itu kan urusan dosen. Tapi kalau kalian gitu, itu semua seisi alam semesta itu akan memberikan kamu. Kalau kalian mau sampai detik ini langkahnya itu sama dengan ibu, coba. Ibu kalau mau naik haji sama umroh, ibu tinggal nelfon aja. Assalamualaikum, abang, ini teh. Oh, bukan saudara, bukan, cuma perkenalannya gitu. Ketemu apa gitu? Enggak. Dia sampai bukan. Dan itu kalau kita jaga, karena apa? Kejahatan itu terjadi karena apa? Karena kita. Kan? Karena apa? Seringnya adalah kejadian terjadi. Saya tersinggung. Mulut kan? Ya kan? Tersinggung. Kenapa? Kalimat yang dia soalnya ngata-ngatain. Dia nggak pernah, kalau saya lagi nongkrong, dia nggak pernah putar. Nah itu hal kalian kecil. Jadi meskipun dimakan berisik, nah siapapun itu, keemang atau siapapun dimanapun, kalau kalian berbuat itu tanpa kalian sengaja gitu pura-pura, enggak. Mau kalian di negara mana, kalau udah kalian biasa gitu udah langsung Shari, excuse me, gitu kan. Hai, good morning, itu sudah langsung refleks aja. Itu, ya, karena itu barusan ibu kejadian. Ibu langsung, semoga dianya berhikmat. Semoga baik. Ya. Kalau kejadiannya sama dosen lain bisa jadi langsung nilainya kurangi. Karena kalian jadi, loh kok
bagus di kelas. Karena yang penting kalau yang S1, S2 adalah pada saat praktek. Ya. Relationship-nya itu dengan ketemu dengan siapa. Jangan sampai FISIP, anak-anak FISIP siapapun itu kalian tetap yang harus kalian ini pegang adalah etika, sopan santun. Nilai maka nanti juga akan ketambah dengan etika kalian ini. Gitu, ya. Meskipun kalian masih tingkat 3 ya, besok 4 kan, 5, 6, masih jauh mau presentasi kita dan lain-lain. Overall, presentasinya Ibu apresiasi kalian. Serius itu, gitu kan. Malah kalian itu sampai menyengajakan, Bu, jadwal ini aja, Bu, yang ini. Ibu apresiasi karena tidak, bukan Ibu mau membandingkan, tapi Ibu mau evaluasi. Tidak bisa, ya udah deh jadwalnya sakot aja jadwal itu. Tapi kalian, Bu, boleh nggak jadwal ini? Bu, boleh nggak ini? Boleh. Kalau misalnya akhir-akhir ini Ibu banyak terlambat lebih dari 15 menit, mohon maaf, karena sekarang itu lagi kakak kelas kalian mau menghadiri seminar. Meskipun itu sebenarnya bukan excuse, tapi Ibu meminta pengertian kalian, karena di Juli biasanya itu ya seminar, ya FGD, ya mau yang sidang segala macam. Dan Ibu kan salah satu yang memang menjadi garda depan dari prodi AP, termasuk sama Ibu. Itu ya. Satu lagi kalian yang presentasi yang Ibu agak sedikit evaluasi adalah usahakan nanti kalau presentasi, kenapa Ibu meminta kalian 5 slide, 1 slide itu tidak usah banyak, cukup 3 kalimat saja. Misalnya latar belakang, misalnya opini publik di Indonesia kurang baik, media sangat berpengaruh. Ketiga, generasi Z apa kayak gitu cukup gitu. Kalau bagus selalu pakai ini, jangan lupa jangan begini, jangan gede. Yang harus kalian perhatikan adalah pada saat presentasi nggak boleh goyang-goyang gini, sama seperti penyanyi itu kan ada pulse-nya, pasnya segala. Yang presentasi juga sama, selalu mata kita adalah tertuju kepada audiens. Ini tangan, kenapa ada pointer? Kalian sudah tahu kalau pertama itu ada yang namanya kitab adalah perkenalan. Sudah tahu. Kedua, ketiga misalnya ada latar belakang. Kalau kalian mau misalnya melemparkan ke teman, kalian langsung ini latar belakang. Teman kalian langsung nyambut. Jadi nggak gini. Usahakan tidak bawa itu yang masih di sini masih banyak. Sepertinya kalian belum percaya diri kepada kemampuan diri kalian sendiri. Padahal Ibu seyakin-yakinnya Ibu udah setahun di sini, karena Ibu juga ngajar tuh Jakarta, di Bandung, di semuanya. Sebenarnya kalian itu tidak jauh dengan teman-teman kalian yang di Bandung, di Unpad semua. Karena cuma kurangnya aja kalian kurang percaya diri. Kalau kalian udah bisa melepasin ini, di sini tegak, wah sudah, coba. Karena dengan begitu kepala kalian yang kalian sering baca di media apa itu nanti akan mau nggak mau tuh kayak di ini tak gitu. Oh ya. Udah tidak pesan tidak apa-apa kan nanti juga akan dikoreksi. Ya kan? Apalagi ilmu sosial, ilmu komunikasi, opini yang kalian setiap harinya itu tak selalu konsisten. Gak gini-gini nggak boleh. Nah, yang tidak kalah penting sebenarnya adalah respon. Kenapa pada saat seminar kalian perhatikan itu harus pakai warnanya hitam, sepatunya ini harus pakai kaos kaki ini. Kalau di Unpad itu wajib yang laki itu pakai jas. Kalau bisa ini biasanya yang nggak boleh. Nah, tetap gitu. Dan nggak template. Kalau mau presentasi itu udah kayak begini. Karena kalau gini dengan yang kayak kalian itu beda, auranya beda. Kalau gitu beda. Yang ngelihatnya juga yang penilainya beda. Udah kayak kalian tuh bener-bener presenter yang menjanjikan. Kalau kan coba kalian perhatikan, Ibu kalau sedang berbicara tidak ada yang main HP. Karena Ibu selalu di mata tuh
Itu sama seperti presentasi. Kalian sudah terbiasa diinformasikan, dikasih tahu tip dan triknya dari ibu, karena tip dan trik terkait presentasi kan nggak ada mata kuliahnya ya. Itu adalah pengalaman. Tip dan trik. Kalau kalian S3 bukan ibu nakut-nakut ke tip. S3 kalian kalau mau jadi dokter itu satu, seminar proposal. Kedua, seminar hasil proposal. Ketiga adalah yang paling berat, sidang tertutup selama 4 jam. Tidak boleh pipis, tidak boleh ke misalnya enggak, 4 jam standby. Mau dikerja di mana game standby. Mau nangis nanti tunda dulu. 4 jam karena ada 10 penguji yang akan menguji calon. Karena apa? S3 itu kan pendidikan tertinggi. Jadi apa maka buat ibu? Mental dan percaya diri. Itu poin terbesar. Karena kalau kalian sudah mental di sidang aja ke 10 orang udah jadi kalian sabar, senyum. Artinya kenapa akhirnya nanti di ACC menjadi gelar dokter? Percaya Anda apa? Mental aja 10 jam Anda disuruh berdiri, Anda udah ngapa-ngapain, ada minum aja Anda tidak berani kecuali Anda disuruh minum. Ibu bukan aku, tapi itulah kenapa seseorang akhirnya jadi sarjana, karena harus presentasi. Presentasinya sendiri. Bisa? Bisa. Tidak ada yang tidak bisa? Tidak bisa. Kenapa? Makanya ibu selalu bilang di awal sama akhir, ibu paling berbicara di depan kelas hanya 3. Karena menurut ibu sendiri diajarin pada saat berkuliah yang punya hajat besar untuk bisa panggung di depan kelas ini adalah kalian. Kalau kalian sudah bisa menggelegarkan ini panggung di kelas, nanti di sidang kalian tidak is okay, percaya diri. Tuh, ayo kalian bisa. Bukan gini. Latihannya bicaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah gini, muka atau yang assalamualaikum beda. Ya, harus 5 cm, 5 cm. Mau boleh pakai tangan? Boleh. Salam. Saya mau presentasi. Jadi presentasi gini, enggak. Enggak, beda. Karena kalau bisa udah bokok, itu tidak bagus. Jadi kalau video singkat, itu kalau ngomong belakangnya enggak boleh. Jadi kalau misalnya berdiri, itu kenapa? Si pramugari atau misalnya yang selalu gini kakinya, jadi enggak gini. Nah ini gini kalau yang kalau berdiri gini, kalau gini kan nggak seimbang, jadi kalian ini selalu gini. Nah, dan kalau ini nggak itu tip dan ya sudah bagus, tapi nanti ke depannya slide 5 gimana caranya? Slide 5 7 menit. Nah kemarin ada kepanjangan ya, ada yang sampai 15, ada yang sebenarnya jatah kalian itu presentasi 7 menit. Gimana caranya? Ya kan di PPT itu di bawah itu ada yang namanya timer. Jadi kalian ibu itu dilatih, ibu begitu. Ibu kenapa punya style begini? Karena dosen-dosen ibu yang benar itu ngajarnya kayak begini. Jadi ibu kayak itu tuh copy paste. Ibu misalnya selalu memberikan ibu segala macam karena dosen-dosen ibu begitu ke ibu. Jadi kalau bisa bilang no, makanya ibu selalu bilang jangan pernah ada terbesit saya mau ngasih ibu aja, kasih doa aja yang banyak. Biarkan ibu yang ngasih makanan kepada kamu. Ya, doa aja ibu. Jadi karena mau ibu doa itu yang terbaik. Ya, ini nanti kalau misalnya ada presentasi yang bagus, presentasi PowerPoint bagus, kenapa ibu begini? Karena kalau di kelas-kelas AP, kalau ibu nanti biasanya adalah memetakan anak-anak mahasiswa yang punya talent, satu bahasa Inggris bagus, PowerPoint-nya bagus, dia diskusi bagus, dan akhirnya nanti ibu bawa ke konferensi internasional. Nah yang semester ini ada yang kelas AP yang nanti tanggal 8 Juli acaranya di UGJ, ibu meminta mahasiswa itu untuk presentasi. Papernya dari ibu, suruh dia baca, kalau dia mau tambahin semua ibu biayain. Jadi nggak mau. Tahun depan ibu berencana lagi cari di Malaysia dan Singapura. Karena ibu juga pengen nanti di ajang internasional bukan lagi dosen yang berdiri, mahasiswanya. Si dosen cuma gini aja, masa bisa gitu. Tapi si dosen, si mahasiswa itu membawa nama siapa?
Ini dosennya ini. Bukan berarti kalau gitu dosen bilang, ya kan sekarang eranya udah semua ada, ya. Kalian tinggal berbicara. Anak-anak Indonesia yang bukan di ajang internasional adalah pada saat conference tidak ada satupun yang berani ngangkat tangan gini untuk bertanya. Karena apa? Bahasa Inggrisnya masih mereka apa? Orang Vietnam tuh dia pede, Thailand pede, padahal bahasa Inggrisnya masih gitu. Kayak ibu tuh lagi gemes nih, nanti pokoknya dari mana biayanya? Nanti ibu yang akan biayain. Yang penting nanti dapat permit, izin dari kan segala macam. Nanti kalau urusan biaya, ya ini. Karena kenapa dosen? Kan punya dana-dana hibah, itulah yang harus dimanfaatkan. Jadi ayo, bisa. Kalian kalau sudah duduk atau kalian berlenggang di internasional, nanti ada dari Unpad, ITB, langsung gini, nanti deketin, mau nggak jadi dosen ini? Itu berawal kalau kalian misalnya mau pekerjaan itu, ya kalian harus keluar dari zona nyaman, keluar dari tubuh burung kalian, dan kalian harus gini, I am, Sam, gitu. Iya, kan kita bukan anak Jokowi ya. Anak Jokowi kan punya referensi tahu. Kita mau gitu bisa. Kalau duit Nggak usah pakai media sosial kok bisa. Ibu Leni kan nggak bermain media sosial, ibu nggak main media sosial. Ibu biasa-biasa aja media sosialnya yang nggak soal ibu lagi presentasi di mana, ibu lagi main di Singapura itu enggak. Ibu di media sosial kalau bisa ibu itu meminimalisir. Cukup hanya orang-orang sekeliling ibu yang tahu. Karena kalau kita lagi di internasional langsung cari, langsung dari mana ini ya, udah kenal, udah tinggal TikTok gitu. Oke ya, begitu. Pokoknya tetap semangat. Semester depan kalau nggak ketemu kan boleh ada setiap hari. Kalau ketemu ibu diskusi, ibu selalu datang early morning. Jam 7 ibu datang. Bukan berarti ibu gimana ya? Karena untuk ibu kalau pagi fresh, belum COVID, kalian juga masih wangi-wangi, masih kaset-kaset. Jadi kalau mau ketemu ibu, oh ibu mau curhatnya udah A sampai Z. Tapi kalau udah di atas jam 9, 10, udah keringan, udah dimarahin sama dosen A, biasanya udah datangnya tuh udah. Jadi kalau ibu selalu early morning ketemunya, sama tuh kalau bimbingan dengan ibu Leni pasti mereka tahu ibu Leni selalu bimbingan sama ibu early morning. Karena ibu sangat 7 pagi sudah di sini. Siap, tepuk tangan. Lagi kita lihat ini adalah nilai dari teman kalian untuk kalian. Kita nilai ini tidak jauh beda poin-poinnya. Ya. Ini ada. Kalau misalnya tidak kebagian nanti sama-sama ya bagiannya ya. Untuk presenter terbaik. Jadi ini akhirnya nilainya presenter, PPT dan kelompok. Itu yang pertama dia di poin 418,2 itu oleh kelompok mana ya? Kelompok 1. Di 404,35 itu di kelompok 2. Ibu apresiasi ya, kalian memberikan nilai kepada teman kalian betul-betul profesional. Kalian nilai itu kalian enggak, ini mah besti, oh ini enggak. Ibu tahu betul ini nilainya. Yang selanjutnya adalah di 395. Kelompok 3. Ada Randy, ada Ahmed, ada Dinda, ada Dwi, ada Safina.